Assalamualaikum teman-teman. Baru saja kita menyaksikan pertandingan friendly match ataupun FIFA Matchday uji coba antara Indonesia versus Lebanon. Ya, kita tahu sendiri skor berakhir dengan imbang 0-0 teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat permainan tim nasional Indonesia di malam hari ini sebenarnya sudah sangat bagus teman-teman ya. Hampir semua lini sudah berjalan dengan baik. Meskipun beberapa formasi atau pemain yang diturunkan oleh Patrick Kluivert ini adalah pemain yang jarang menduduki posisinya seperti Kevin Dix, kita tahu kan dia dijadikan back dengan J.I. Dets, kemudian Kelvin Perdong dijadikan gelandang. Nah, ini sebuah percobaan yang sangat bagus memang, apalagi mereka bisa menjalankan instruksi dari pelatih teman-teman ya. Namun sayang sekali memang gol tidak tercipta. Maka di sini tentu kita melihat letak kekurangannya di mana. Ya, tentu di gol ya kan. Berarti striker memang. Striker murni tidak ada. Karena semenjak oleh Roma ini cedera teman-teman. Jadi belum ada yang menggantikan peran dari Ole Romeni di lini serang teman-teman. Meskipun Mauro sudah dimasuk, tetapi pemain ini memang masih membutuhkan jam terbang, tidak seperti Ole Romeni. Ole Romeni sudah semakin matang lah, karena di 3 laga di kualifikasi round 3 Ole Romeni selalu mencetak gol. Dia mencetak 1 gol ke gawang Australia, kemudian mencetak 1 gol kemenangan atas China teman-teman ya, kemudian mencetak 1 gol kemenangan juga atas Bahrain. Jadi itu semua adalah peran dari target man yang cukup bagus, striker yang cukup bagus. Makanya hanya 1 gol kemenangan Indonesia atas Bahrain saat di Jakarta, dan itu adalah cetakan dari Ole Romeni. Dan hanya 1 gol kemenangan Indonesia atas China di Jakarta, itu adalah gol dari Ole Romeni. Jadi betapa kehilangannya Indonesia teman-teman, betapa kehilangannya Indonesia. Kita lihatlah di laga ini, betapa kehilangannya Indonesia terhadap sosok Ole Romeni. Tentu kita berharap pemain-pemain yang lain bisa menggantikan kalau seandainya Ole Romeni belum bisa turun di bulan Oktober ini. Karena 1 bulan lagi teman-teman, round 3 akan berlangsung. Indonesia akan melawan Arab Saudi, di Arab Saudi, kemudian akan melawan Irak. Kalau untuk uji coba yang sekarang ini, kita tahulah Lebanon ini hanya bertahan teman-teman, bertahan sepenuhnya. Meskipun mereka tadi ada 1 shot, tetapi kan secara keseluruhan memang mereka hanya bertahan total. Makanya sangat susah bagi Indonesia untuk membuka ataupun membuka pertahanan ataupun melewati pertahanan dari Lebanon. Udah bertahan total semua dan itu tidak ada yang salah. Cuma Indonesia itu dia kurangnya teman-teman, target man lah kurangnya ya kan. Sangat terasa lah kehilangan sosok dari siapa kita katakan Ole Romeni teman-teman. Ole Romeni. Adrian Wibowo tampil juga di malam hari ini. Milano juga tampil. Milano bagus, pergerakannya bagus di sisi kanan tim nasional Indonesia bersama dengan Yakub Sayuri. Tetapi memang sangat kompak sekali lah pertahanan Lebanon itu teman-teman ya. Baik teman-teman, itu harapan kita. Semoga Indonesia lolos ke Piala Dunia dari round 4 ini teman-teman ya. Itu harapan kita, itu keinginan kita. Kemudian secara keseluruhan untuk meredam serangan-serangan yang dilakukan Lebanon, menurut saya J.I. Dets dan Kevin Dix sudah cukup bagus di lini belakang. Kalau untuk pertahanan dan lini tengah memang Indonesia boleh dibilang sudah cukup dalam lah ya kan, sudah cukup dalam. Tinggal di lini serang ini selalu jadi permasalahan. Dahulu tidak ada Ole Romeni, datang Ole Romeni, ternyata Ole Romeni cedera teman-teman. Itu waktu Piala Presiden ya, ada pemain Arema yang menekel dari Ole Romeni, maka sangat disayangkan sekali sih.
Kalau saya boleh jujur, kalau seandainya Oleh Romeni main di malam ini, mungkin Oleh Romeni juga akan mencetak gol itu, menurut saya teman-teman. Oke, itu saya. Demikian. Assalamualaikum.